Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Setelahnya, tak akan ada lagi nabi atau rasul yang diutus. Itu artinya, umat manusia yang hidup di zaman sekarang adalah manusia akhir zaman. Waktunya sudah sedemikian dekat dengan kiamat. Ada banyak tanda kiamat yang disebut Rasulullah. Beberapa di antaranya kini telah mewabah. Pertama, tentang tanda kiamat yang sudah muncul berupa penyanyi wanita. Kedua, mengenai kaum zindik yang akan terkena azab hujan batu menjelang kiamat. Ketiga, yakni wabah wanita tabarut, alias memamerkan aurat sebagai tanda kiamat. Selengkapnya, mari simak. Namun sebelumnya jangan lupa untuk 1. Tanda kiamat yang sudah muncul. Penyanyi wanita, alat musik hingga perubahan wujud manusia. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Bisa saja hadir dalam jangka waktu dekat ini, atau mungkin masih cukup lama. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Surat Al-Hajj ayat 7. Tidak ada keraguan akan datangnya kiamat, dan itu pasti terjadi. Begitupun dengan tanda-tanda terjadinya hari kehancuran tersebut. Sudah mulai bermunculan saat ini. Setiap apapun perbuatan manusia di muka bumi, diperhitungkan kelak di akhirat. Dengan begitu beratnya timbangan amal menjadi penentu. Apakah seseorang akan masuk ke dalam surga atau neraka? Salah satu tanda yang akan terjadi kelak adalah perubahan wujud manusia sebab laknat dari Allah. Hal itu merupakan azab dan hukuman yang akan menimpa sebagian manusia pada akhir zaman. Kemunculan tanda-tanda tersebut menjadi isyarat akan dekatnya kita dengan kedatangan hari kiamat. Imran ibn Husain meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, umat ini akan melihat manusia-manusia yang dikutuk Allah, hingga berubah wujud, bumi amblas dan hujan batu. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kapankah itu terjadi?" Beliau menjawab, apabila para penyanyi wanita dan alat-alat musik sudah bermunculan. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila orang sudah tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka berbagai kemaksiatan pasti muncul dan tersebar. Jika sudah demikian, maka azab Allah pun kian dekat. Pada akhir kehidupan umat ini akan terjadi kutukan, berupa perubahan wujud manusia, bumi amblas dan hujan batu. Aisyah lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa? Sedangkan di tengah-tengah kita masih ada orang-orang syalir?" Nabi menjawab, "Benar, apabila perbuatan mungkar sudah dilakukan di mana-mana." Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah sudah mewartakan bahwa perubahan wujud manusia, bumi amblas dan hujan batu juga akan menimpa para pelaku bid'ah yang melanggar akidah. Seperti kelompok zindik, yaitu orang-orang munafik dan para penentang syariat Islam. Dan kaum Qadariyah, yaitu orang-orang yang tidak mengakui takdir Allah atas nasib dan tindakan hamba-hambanya. Nafi menuturkan, ketika ia sedang duduk bersama Abdullah bin Umar, tiba-tiba seorang datang dan berkata, "Fulan dari Syam mengirimkan salam untukmu." Abdullah bin Umar menjawab, "Aku mendengar bahwa ia sudah mengada-adakan sesuatu yang tidak diajarkan agama, yaitu melakukan bid'ah. Jika benar demikian, maka aku tidak akan pernah mengirim salam untuknya. Sebab aku mendengar Rasulullah bersabda, akan terjadi pada umatku perubahan wujud manusia dan hujan batu yang akan menimpa orang zindik dan Qadariyah." Hadis riwayat Ahmad.
Dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa amblasnya bumi di akhir zaman akan menimpa satu pasukan yang menyerang Ka'bah. Allah benamkan mereka dari barisan paling depan hingga barisan paling akhir. Apabila kalian mendengar tentang satu pasukan yang ditenggelamkan ke dalam bumi di dekat kota ini, maka berarti kiamat hampir tiba. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya, pasukan itu nanti akan tenggelam di dekat Madinah. Tidak diragukan lagi bahwa azab dan hukuman ini akan menimpa para pelaku maksiat dan mereka yang membiarkan kemungkaran. Oleh karena itu, setiap muslim harus selalu waspada dan berhati-hati